Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Kondisi kualitas udara di Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya dalam sepekan terakhir kembali menjadi sorotan. Meski secara umum masih berada pada kategori sedang, namun BMKG mencatat adanya fluktuasi di mana kualitas udara di beberapa wilayah sempat menyentuh level tidak sehat. Pemirsa Metro TV, kualitas udara di wilayah urban seperti DKI Jakarta ini kembali mengalami penurunan. Bahkan sempat masuk ke dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan data BMKG, meski rata-rata harian masih sedang, fluktuasi peningkatan polusi utamanya pada kondisi parameter PM 2,5 cenderung perlu diwaspadai seiring dengan makin keringnya kondisi cuaca. Berikut liputannya untuk Anda. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki menyebut memasuki periode musim kemarau yang sudah terjadi sejak Mei lalu, dinamika atmosfer di wilayah Jakarta cenderung stabil dan membuat angin menjadi kalem. Kondisi ini membuat lapisan atmosfer menjadi lebih pendek sehingga membuat emisi dari transportasi maupun aktivitas manusia kian menumpuk di dekat permukaan. Selain kendaraan bermotor, parameter meteorologi seperti suhu yang tinggi, kelembaban kering, serta tidak adanya hujan menjadi kunci utama kualitas udara buruk karena proses pencucian polutan secara alami tidak terjadi. Kalau berdasarkan pengamatan yang BMKG lakukan, itu dalam sepekan terakhir itu rata kondisi kualitas udara dalam sepekan terakhir itu sebenarnya kategorinya masih kategori sedang. Namun ada 1-2 hari, terutama tanggal 13 Juli kemarin itu kategori tidak sehat dan cukup tinggi nilainya, sekitar 60 mikrogram per meter kubik. Untuk mengatasi dampak buruk bagi masyarakat, BMKG bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk menyediakan sistem prediksi kualitas udara hingga 3 hari ke depan. Marjuki juga mengimbau kelompok rentan agar rutin memantau aplikasi sebelum beraktivitas. Nah, sehingga mungkin kalau kita melihat dari sistem yang sudah kita bangun tersebut, itu bisa kita lihat nanti misalnya untuk besok prediksinya, kemudian nanti action apa yang harus dilakukan untuk kelompok rentan. Apakah itu anak-anak, orang tua, kemudian ibu-ibu hamil, dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita bisa melihat berdasarkan prediksi apa yang harus dilakukan gitu. Nah, artinya sebenarnya kita menghimbau masyarakat itu bisa mengunjungi sistem tersebut di website. Masyarakat diimbau untuk mengakses website resmi Udara Jakarta maupun aplikasi Jaki untuk mendapatkan informasi kualitas udara secara real-time sebagai langkah mitigasi mandiri. Pemirsa Metro TV, untuk memeriksa indeks kualitas udara secara rutin kini menjadi poin utama, terutama bagi Anda yang memiliki anak kecil, lansia maupun riwayat penyakit pernapasan sebelum memulai aktivitas di luar ruangan. Dari Jakarta, Natasha Amani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.